Halo semuanya, selamat datang di video proyek mekatronika, yaitu tentang alat Smart Dustbin. Untuk selanjutnya, berikut merupakan anggota dari kelompok kami yang mengerjakan proyek Smart Dustbin ini. Yang pertama ada Mas Raffi Sauki Zahran Ahmadi, selanjutnya ada saya, Faik Ahmad Pudwajanu, yang ketiga ada Hanifah Aditya Sari Putri Wianres, dan selanjutnya ada Denny Kausar Aryo Indarto. Jadi di sini saya akan membahas mengenai yaitu undang-undang terus pengelolaan sampah manual. Terus pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah manual memiliki keterbatasan tinggi yang menyeret sampah berbahaya seperti baterai seringkali tercampur dengan kertas di buang umum. Polusi bahaya berupa kebocoran logam berat berupa timbal, lithium, sama kadmium. Racun di tanah dan air tanah. Dan yang kedua itu pikiran yang pertama. Yang kedua ada kegagalan daur ulang. Kertas yang terkontaminasi limbah B3 menjadi tidak layak diproses kembali. Dengan visi solusi cerdas yaitu membangun infrastruktur edge intelligence yang mampu memberi label jenis sampah pada pembuangan otomasi mandiri. Yang pertama ada otomasi mandiri, yaitu klasifikasi otomatis tanpa campur tangan pengguna. Yang kedua ada efisiensi biaya menggunakan hardware yang murah, yaitu dengan menggunakan ESP32 untuk dampak sosial yang luas. Dengan selanjutnya itu ada ringkasan project. Sistem ini menggabungkan visi komputer atau computer vision dengan mekanisme robotika sederhana untuk memisahkan sampah secara fisik. Dengan di sini ada kamera menggunakan ESP32 cam menangkap citra objek sampah. Terus selanjutnya ada inference, yaitu model AI mengklasifikasi kategori, yaitu baterai se- perbandingan antara baterai sama kertas. Dan yang selanjutnya ada aktuator, motor servo mengarahkan sampah ke bin yang tepat. Kurang lebih untuk grafiknya seperti ini nanti. Sekian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen yang digunakan. Yang pertama ESP32 Cam, ini otak sistem yang menjalankan model machine learning dan menangkap gambar via sensor OVI2640. Sensor ini untuk menangkap gambar objek sesuai dengan resolusi yang disesuaikan. Lalu servomotor, ini mekanisme fisik yang menggerakkan penutup sampah ke kompartemen spesifik. Lalu Arduino Uno bertugas sebagai programmer interface yang membantu stabilitas distribusi daya pada breadboard. Lalu breadboard tempat untuk menyusun komponen dan membuat jalur distribusi daya tanpa perlu menyolder. Lalu kabel jumper male to male dan male to female ini untuk menghubungkan jalur dalam breadboard atau antar komponen yang kompatibel. Lalu terakhir ada kabel data USB dari tipe A ke tipe B untuk menghubungkan Arduino Uno ke laptop dan PC untuk programming dan menyuplai daya. Lalu ada diagram sirkuit. Yang pertama sirkuit pengaturan ESP cam. Rangkaian dayanya yang pertama kabel merah ini Arduino 5 volt ke ESP32 cam 5 volt. Lalu Arduino pin ground ke ESP32 cam pin ground yang kabel hitam. Untuk komunikasi data serial, Arduino pin 1 atau TX dihubungkan dengan kabel hijau ke ESP32 cam TX atau U0T. Lalu kabel biru menghubungkan pin 0 atau RX pada Arduino pada RX pada ESP32 cam. Lalu untuk kontrol dan resetnya, pin reset pada Arduino dihubungkan dengan ground pada Arduino dengan kabel kuning untuk menonaktifkan chip Arduino. Lalu ESP32 cam GPIO 0 dihubungkan dengan pin ground pada ESP32 cam untuk masuk ke mode flash. Gambar kedua ini adalah sirkuit akhir untuk seluruh sistem. Yang pertama pembagian dayanya menggunakan breadboard. Jadi Arduino pin 5 volt pada Arduino dan ground disambung dengan di breadboard. Jadi daya dibagi ke dua komponen dari 5 volt dan ground di breadboard ke ESP32 cam ke pin 5 volt dan ground, dan juga dihubungkan ke servo VCC dan pin GND dengan kabel merah dan kabel hitam servo. Lalu untuk
kontrol servo dihubungkan dengan kabel hijau dan kabel oranye. Ini dari pin GPIO di SP32CAM ke servo. Lalu untuk komunikasi serial, pin TX pada ESP32CAM dihubungkan ke pin digital 3 pada Arduino dengan kabel kuning. Lalu pin RX pada ESP32CAM dihubungkan dengan pin digital 2 pada Arduino menggunakan kabel oranye. Lalu selanjutnya untuk pelatihan gambarnya, pertama urutannya ada capture samples, itu mengambil 20 sampai 40 gambar per kategori. Kategori ada baterai dan kertas untuk dengan berbagai pencahayaan. Lalu kedua, labeling, mengelompokkan data ke dalam label seperti battery dan paper di platform Edge Impulse. Ketiga, pre-processing, mengkonversi gambar ke grayscale untuk mengoptimasi memori pada microcontroller. Yang terakhir, validation, memisahkan 20% data sebagai test set untuk memastikan model tidak overfitting. Lalu kualitas data dengan akurasinya, dataset yang beragam tadi krusial. Model dilatih dengan foto objek dari berbagai sudut untuk memastikan ESP32CAM mengenali sampah meskipun diletakkan secara acak. Model menggunakan MobileNet V1 yang dioptimasi dengan perangkat dengan resource terbatas. Dan berikutnya ada alur kerjanya. Yang pertama ada fase inisialisasi, yaitu yang pertama power on sistem dihidupkan dan mendapat suplai daya 5 volt dari sambungan Arduino Uno atau breadboard. Yang kedua ada setup kamera dan servo, yaitu ESP32CAM melakukan inisialisasi sensor kamera agar siap menangkap gambar. Bersamaan dengan hal itu, ESP32 mengirim sinyal ke motor servo untuk bergerak ke posisi default, yaitu posisi 0 derajat. Pada posisi ini penutup sampah dalam keadaan datar dan tertutup rapat. Kemudian sistem bersiap dan menunggu pengguna meletakkan sampah di atas penutup. Kemudian yang kedua ada fase pengambilan gambar. Yang pertama ada scanning area. Pengguna meletakkan benda, yang di sini kita gunakan baterai atau kertas, di atas penutup tempat sampah. Kemudian kamera ESP32CAM secara terus-menerus mengambil frame gambar dari area penutup tersebut secara real time. Dan kemudian yang ketiga ada fase pemrosesan AI. Yang pertama ada analisis gambar. Gambar yang ditangkap oleh kamera ini tidak terkirim ke internet, melainkan langsung diproses secara lokal di dalam chip ESP32CAM menggunakan model machine learning. Yang kami gunakan adalah Edge Impulse yang sudah ditanamkan sebelumnya. Kemudian ada klasifikasi. AI mendeteksi bentuk, warna, dan pola objek, lalu mengeluarkan nilai probabilitas. Misalnya, apakah ini 95% baterai, 90% kertas, atau bukan keduanya. Selanjutnya ada fase keputusan atau eksekusi. Berdasarkan hasil analisa AI, pada fase sebelumnya, sistem mengambil keputusan melalui logika percabangan. Pertama ada skenario A, jika AI sangat yakin bahwa objek tersebut adalah baterai, ESP32CAM akan mengirim sinyal spesifik ke pin motor servo. Servo berputar ke arah kiri, dan penutup akan miring menjatuhkan baterai ke dalam kompartemen sampah elektronik. Dan berikutnya ada skenario B, jika AI mendeteksi kertas, maka ESP32CAM mengirimkan sinyal yang berbeda ke motor servo dan berputar ke arah kanan, dan membuat penutup akan miring ke sisi sebaliknya dan menjatuhkan kertas ke dalam kompartemen untuk sampah kering. Dan berikutnya ada skenario yang ketiga, jika tidak ada objek atau skor akurasi AI terlalu rendah, maka motor servo tidak akan merespon dan akan tetap diam di posisi tengah. Dan yang terakhir ada fase reset atau looping. Setelah motor servo bergerak membuang sampah, program akan memberikan jeda waktu untuk memastikan benda benar-benar meluncur jatuh ke dalam kompartemen. Kemudian servo secara otomatis bergerak kembali menuju titik sudut 0 atau posisi tengah. Dan kemudian hal ini akan berulang terus-menerus
sambil mengawasi apakah ada sampah baru yang diletakkan. Berikut merupakan bentuk alat yang sudah kita buat untuk proyek Smart Dustbin ini. Dan berikut merupakan demonstrasi dari proyek Smart Dustbin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.